Perkenalkan, nama saya Melita Ningsi dengan NIM 2230 2070 3164. Perkenalkan, nama saya Bimim Arya Putra Pertama dengan NIM 2230 2070 3163. Halo, perkenalkan nama saya Aida Marita Sarmin dengan NIM 2230 2070 3161. Kami dari kelompok 15 membahas tentang perbandingan negara-negara di kawasan Eropa Barat, Jerman, Maroko, Indonesia. Yang pertama, profil pemerintahan Jerman. Bentuk pemerintahan Jerman yaitu Republik Federal yang terdiri dari 16 negara bagian. Yang kedua, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Jerman yaitu demokrasi parlementer dengan federalisme. Sistem kekuasaan Jerman yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif yang dibagi berdasarkan prinsip trias politika. Kelembagaan pemerintahan yaitu dipimpin oleh Kanselir atau Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara yang menjadi simbol. Pemerintahan daerah. Jerman terdiri dari 16 negara atau Länder yang masing-masing memiliki konstitusi pemerintahan dan parlementer itu sendiri. Faktor perbandingan di negara Jerman. Yang pertama itu secara demografis. Jerman adalah negara dengan populasi sekitar 83 juta jiwa pada tahun 2023. Ini menjadikannya negara dengan penduduk besar di Eropa Barat. Secara geografis, Jerman terletak di Eropa Tengah dengan berbatasan dengan 9 negara. Kultur negara Jerman yaitu Jerman terkenal dengan budaya disiplin, kerja keras, dan efisiensi. Secara ideologi, Jerman menganut Republik Federal Parlementer, sistem politiknya stabil dengan Kanselir sebagai kepala pemerintahan. Kemudian secara dimensi waktu, sejarah dan perkembangannya, Jerman ditandai oleh Perang Dunia Pertama dan Kedua serta reinkarnasi pada 1990 sebagai salah satu negara industri terkemuka di dunia. Jerman memainkan peran penting dalam integrasi Eropa dan stabil global. Di sini saya akan mempresentasikan profil dari negara Maroko. Maroko adalah sebuah negara dengan bentuk monarki konstitusional. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah parlementer bikameral, di mana sistem kekuasaan bersifat politik, tetapi pada praktiknya raja tetap memiliki dominasi yang kuat. Kelembagaan negara Maroko berfungsi sebagai monarki konstitusional parlementer yang ditandai oleh beberapa komponen penting. Yang pertama ada raja. Raja memiliki kekuasaan eksekutif signifikan berperan penting dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada parlemen. Parlemen terbagi menjadi dua bagian, yaitu Majelis Perwakilan Rakyat dan Majelis Dewan yang memiliki kekuasaan legislatif. Yang ketiga ada Majelis Ulama. Majelis Ulama bertugas menangani masalah-masalah agama dan memastikan kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip agama. Yang keempat ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi yang berlaku. Yang kelima ada Dewan Penasehat Hak Asasi Manusia serta Dewan Penasehat Ekonomi Sosial dan Lingkungan yang memberikan rekomendasi terkait kebijakan publik. Kementerian bertanggung jawab dalam mengelola berbagai bidang pemerintah seperti dalam negeri, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah daerah negara Maroko. Pemerintah daerah negara Maroko bersifat desentralisasi dan terdiri dari beberapa tindakan administratif. Yang pertama ada region. Maroko terbagi menjadi 12 region yang masing-masing dipimpin oleh Dewan Regional. Yang kedua ada provinsi atau prefektur. Setiap region dibagi menjadi provinsi dan prefektur yang mengelola kebutuhan lokal. Yang ketiga ada pemerintah lokal. Pemerintah lokal bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, keamanan tingkat daerah, serta berperan dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Oke, selanjutnya profil negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem kekuasaan di Indonesia didasarkan pada trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 bidang yang sejajar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, kelembagaan negara. Dari segi hierarki, lembaga negara Indonesia dapat dibedakan ke dalam 3 lapis, yakni lapis pertama dapat disebut lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi, DPR, MPR, dan lain-lain. Lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja seperti Menteri, TNI, dan Polisi. Dan lapis ketiga merupakan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang seperti Kejaksaan Agung,
dan otoritas jasa keuangan. Pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri, kecuali untuk urusan yang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Oke, dari perbandingan ketiga negara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan budaya pada masing-masing negara. Dari perbandingan ini juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu sistem pemerintahan yang secara absolut lebih unggul. Keberhasilan suatu sistem pemerintahan sangat tergantung pada bagaimana sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara. Jerman menekankan desentralisasi dan keterbukaan politik. Maroko menyeimbangkan antara tradisi monarki dengan reformasi, sementara Indonesia berupaya memperkuat demokrasi melalui sistem presidensial yang dinamis. Masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menjaga stabilitas politik dan pembangunan nasional, yang pada akhirnya mencerminkan keberagaman sistem politik dunia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.